Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi melanjutkan materi matematika sebelumnya tentang sifat-sifat bilangan bulat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat bilangan bulat asosiatif atau pengelompokan. Sebelum kita membahas masalah bilangan bulat asosiatif atau pengelompokan, Bapak mengulang kembali tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terbagi menjadi 3. Pada bagian pertama sudah kita bahas tentang sifat komutatif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagian ini, sifat asosiatif yang hanya bisa dilakukan oleh penjumlahan dan perkalian. Sedangkan sifat terakhir, distributif, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mari kita mulai. Seperti pada sifat komutatif, sifat asosiatif juga dapat berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Pada bagian pertama, kita akan membahas sifat asosiatif pada penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 tadi ditambah 2. Sama juga dengan 5 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Jadinya 5 tambah 4 ini satu bagian dalam kurung. Sedangkan ini hasil dari sini, ini 4 tambah 2 merupakan bagian dalam kurung. Sedangkan ini berdiri sendiri. Hasilnya sama-sama yaitu 11. Dari ilustrasi di atas, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya buka kurung 5 ditambah 4 buka kurung tutup kurung tambah 2 sama juga dengan 5 tambah buka kurung 4 tambah 2 tutup kurung, sama-sama menghasilkan nilai yang sama yaitu 11. Maka sifat dari asosiatif ini dapat kita tulis dengan rumus penjumlahan yaitu seperti ini. Kemudian sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan 3 bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan. Ya, tidak berpengaruh antara bagian A dan bagian B, tidak mempengaruhi. Jumlahnya tetap sama. Bila di sini angka jumlahnya 11, maka di sini pun akan menghasilkan angka 11. Kita masuk pada contoh. Nih. Soal seperti ini, maka sifat asosiatifnya berarti masuk di sini rumusnya. Sifat asosiatifnya mengambil rumus yang ini. Hasilnya seperti ini. Setelah muncul rumus angka seperti ini di rumus yang ini, maka kita tinggal jumlahkan saja. 12 tambah 8 itu yang didahulukan dalam kurung. Hasilnya pasti 20, 20 tambah 7. Tinggal kita sekalian ambil hasil akhirnya. Nah, 27. Rumus kedua. Nah, ini rumusnya di ini. Maka sifat asosiatifnya yang kita ambil rumusnya yang di sini yang bagian akhir yaitu seperti ini. Urutannya tetap sama. A-nya tetap pertama, B-nya tetap yang kedua, C-nya tetap yang ketiga. Nah, ini dalam kurung didahulukan. Kemarin sudah kita belajar tentang dalam plus minus, negatif positif. Sudah kita pernah bahas, kalian buka lagi materi sebelumnya. Kalau kalian masih lupa, kalian bandingkan, terus itu kalian jumlahkan. Yang ketiga, dia menggunakan ini, maka kita tulis asosiatifnya yang diambil sini. Buka kurung. Buka kurung. Nih. Kalian bedakan yang mana plus, yang mana minus, negatif. Kemudian yang terbesar mana? Oh, yang terbesar yang 36, maka otomatis pasti hasilnya negatif karena membandingkan.
Setelah itu kalian kurangkan saja, 36 dikurang 16. Berarti negatifnya negatif 20. Tambahnya 4, positif tetap. Hasilnya seperti ini. Nah, terus itu membandingkan. Kemudian kita masuk ke bagian perkalian. Kita ilustrasikan seperti ini dengan dua gambar, panjang 4, lebar 5. Panjang 4, lebar 5 dengan dua gambar. Kemudian dengan gambar yang kedua, ilustrasi yang gambar berbeda tapi nilai yang sama, panjang 4 dengan 5 balok yang berjejer. Maka akan menghasilkan seperti ini, bangunan yang sama, panjang 4, lebar 5, tinggi 2. Ini senilai dengan ini. Hasilnya ini. Nah, akan menghasilkan tulisan seperti ini. 2 dikali buka kurung 4 dikali 5 sama juga dengan buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung kali 5. 2 kali 4 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadinya dari ilustrasi tadi bisa kita ambil ke kesimpulan, ini rumusnya. Yang membedakan hanya tandanya saja, tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Urutannya tetap, bagian pertama A, bagian kedua B, bagian ketiga C. Kita masuk ke contoh. 10 kali buka kurung 6 kali 8. Berarti rumusnya ini. Nah, kita jawab ini dan mencari hasil akhir. Maka sifat asosiatifnya seperti ini. Tinggal kalian kalikan saja. 10 kali 6, 60. 60 kali 8. Nah, seperti ini. Oh, ini maaf, ini salah nih. Ini harusnya kali, bukan tambah, tapi dikali ya. Ya, 60 kali 8. Hasilnya 440. Soal yang kedua, seperti ini. Maka sifat asosiatifnya kalian tulis dulu. Nih, negatif 6 dikali 20. Nah, ini kalikan, negatif kali positif pasti negatif. Terus kalian kalikan. Ini pembahasannya sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang perkalian bilangan bulat. Kalian ingat lagi dan buka lagi materi itu supaya kalian bisa menjawab nanti yang pada soal yang akan Bapak berikan. Sifat asosiatifnya adalah, nah ini urutannya tetap sama, cuma letak buka kurung dan tutup kurungnya saja yang berbeda. Maka hasilnya ini 25 kali negatif 4 minus negatif 100 baru kali 12. Nih hasil akhirnya. Kalian catat materi ini agar kalian tidak lupa di buku masing-masing, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat dari distributif. Setelah itu kita akan merangkum seluruh sifat bilangan bulat ini menjadi soal yang berisi tentang sifat-sifat ketiga pada hitungan bilangan bulat. Mungkin ini saja materi dari Bapak. Bila kalian kurang paham, insya Allah kalian buka lagi materi ini, insya Allah kalian akan bisa memahami. Jangan malu untuk bertanya bila ada kesusahan menjawab soal. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.